Kebumen yang lenggahipun inggih menika wonten ing Gandrung Mangun yang kami hormati serta yang kami harapkan ilmu nafinya, yang terhormat kepada para kesepuhan, para pinesepuh, wabil khusus kepada sohibul wilayah Bapak RW, Bapak RT setempat yang kami hormati. Apabila dalam kehadiran para bapak-bapak semuanya, para tamu undangan, ada yang kurang berkenan dari segi tempat maupun lain sebagainya yang kurang berkenan di hati sanubari para bapak-bapak semuanya, kami selaku mewakili dari Sohibul Maqasid keluarga besar Bapak Turiman mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Muwahimin SPDI utawi Ki Gunardi Ledo Carito saking tlatah Dusun Bulusari, Kecamatan Gandrung Mangun, Kabupaten Cilacap, menapa ingkang badhe dipun aturaken mugi-mugi kanthi atur sapunika dadosaken kegondaling waton kagem gesang wonten ing ngarsa putra menika. Kanthi sekeca lenggah dumateng para rawuh sedaya kawula ngaturaken sugeng amirsani sugeng midhangetaken dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Haji, monggo kawula aturaken wekdal saha panggenanipun. Semoga
wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qa'il wa lahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qa'il ma akraman nisa'i illa karim wa ma ahanahunna illa la'im. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratal muhtaramin, para alim wal ulama allazina hum warathatul anbiya, wabil khusus kepada Al-Mukarram Bapak Ustaz Ali Sya'rani, Al-Mukarram Bapak Ajingan Muhammad Amiruddin, serta para bapak ajingan, bapak kiai yang lain yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan takrim kami kepada para beliau yang senantiasa kami muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap aparatur pemerintah baik sipil maupun militer yang senantiasa kami taati segala peraturannya, terlebih sahibul hajah beserta kedua mempelai Asep Sukron Ar-Rasyid dan Neng Ani Alifah yang berbahagia dan yang mulia. Sebab apa? Mereka pada kesempatan ini sedang melaksanakan syariat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka berdua pun sedang menghidupkan syariat Islam dalam kehidupan di alam fana ini melalui akad nikah. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat kenusim kuring dihormat. Seiring dengan suasana yang penuh dengan kedamaian dan keakraban ini, marilah kita hiasi dengan ungkapan perasaan puja kepada Zat yang Maha Kuasa, puji kepada Zat yang Maha Suci, syukur kepada Zat yang Maha Ghafur, bahwasanya dinaungi ieu urang tiasa patepung laung paamprok jongo patepang rarai dina raraga walimatun nikah Neng Ani Alifah sareng Asep Ar-Rasyid resnya bawa ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan pertemuan yang membawa maslahah, manfaah, barokah
fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Limpahan rahmat beserta salam semoga tercurah kepada manusia teladan sepanjang masa, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan barokah di dunia dan syafaatnya kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, khususnya umumnya segenap umat Islam di wilayah Cangkuang dan sekitarnya, kelak bersama-sama mendapatkan syafaatul uzma di yaumal qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai kata nanti sedikit melompat ke gelombang Jawa Tengah, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu bukan karena faktor tidak sengaja, tapi memang ada kesengajaan. Sehubungan kami tidak lancar bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Sunda, bahasa Jawa pun masih tumpang suh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, nikah ini merupakan syariat Islam, sekaligus nikah merupakan syariat yang pertama kali dalam Islam. Pangheulana syariat dina Islam etah teh nikah. Sama-sama kita menengok historis sejarah saat Nabi Adam alaihissalam berada di surganya Allah sing jenengane swarga. Niku papan sing mulya, mukti, wibawa, nyokorwati, hambau dendo. Niku swarga. Di saat itu Mbah Nabi Adam hidup di surga hanya diberikan hiburan oleh Allah berupa sepasang burung geladik. Geladik ini dudu geladik watu, ning geladik belong. Ciri khas geladik belong niku raine putih, cucuke abang. Terang cucuk teh Pak Caita pamatuk sih ya. Bapak Ibu, sampai sekarang pun nampaknya masih banyak yang meniru sifatnya geladik belong. Mulane ibu-ibu sing kadung lambene diabang-abangi, ora usah dilapi, sebab ciri khasnya geladik belong raine putih, cucuke abang. Nah, nek ngono ibu-ibu do niru geladik belong. Setiap saat Mbah Nabi Adam alaihissalam hanya melihat burung yang lagi asik bermain didis-didisan. Tahu Bapak? Langsung saya praktekkan biar orang Sunda tahu. Loloh-loloan. Asal orang Sunda tena suap-suapan sama bahasa Indonesia. Uap-uapan. Nah, uapnya. Uap teh orang Jawa abab. Tahu tuh kol-kolah abab. Suap-suapan. Bendino Mbak Nabi Adam mung ndelokke manuk sing padha didis-didisan mek loloh-lolowan. Akhirnya Mbah Nabi Adam membayangkan, andai kata jikalau umpama, seandainya dan seterusnya, apabila Anda ingin awet muda, Masya Allah Bapak Ibu, saat Mbah Nabi Adam alaihissalam membayangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat Jibril. Jibril, what? Come here. Ya naon Gusti.
Seorang malaikat Jibril itu yang naon Gusti. Kadang terasa kadang. Bapak Ibu. Akhirnya malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun di surganya Allah. Jibril dalam Gusti. Tumedhak ning swarga. Sempalan iku bekase Adam sing kiwa, sing dhuwur dhewe tur sing bengkok. Kita praktekke ben wong Sunda ki ngerti. Nek nak bengkok ta? Iki lempeng. Seneng sing lempeng apa sing bengkok? Lempeng lah. Bapak Ibu. Ringkas cerita berhasil lah malaikat Jibril membawa tulang rusuk Nabi Adam alaihi dismangke yang rasanya Gusti Allah terus dicipta jelek dadi pamestri kan endah sulistianing warni sesilih dia ayu Hawa. Tahu ibu ya siapa? Hawa. Terus dijujukno teng swarga. Mbah Nabi Adam pirsa. Masya Allah Bapak Ibu. Seumur hidupnya beliau di surga belum pernah melihat seorang wanita yang cantik jelita. Begitu datang Siti Hawa gelis kawanti-wanti endah kabina-bina. Orang Jawa teh naonnya ayu banget deh. Kiai teh ayu banget. Mbak Nabi Adam alaihissalam gak sabar, bukan sabar no, gak sabar ora serontok. Nedya badhe ngrangkul Mbah Putri Siti Hawa nek dipenggal. Jangan pegang dulu, jangan cium dulu, karena baru saja kita berkenalan. Ternyata buku tak hafal tadi itu nah ibu udah tong nuntutnya kayak tak hafal kenalnya di sampingku nih bu. Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkas cerita Nabi Adam alaihissalam dinikahkan di surganya Allah. Masya Allah Bapak Ibu. Akhirnya berangkat dari situlah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa an-nikahu syariatun qadimatun. Nikah merupakan syariat yang paling awal, syariat sing dhisik dhewe nanggone Islam. Mergo ditampa nek Nabi Adam nalika Mbah Nabi Adam mapan nang swargane Gusti Allah. Enak lan kepenak di surganya Allah Mbah Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya. Tapi ternyata mereka itu punya saingan Bapak Ibu ya rupa-rupanya. Di mana-mana ternyata ada saingan. Jangankan kita mau kerja jadi pegawai, jadi kiai pun harus siap bersaing Bapak Ibu. Masya Allah. Nanti ngaji gue gak apa-apa kayak gini. Jane momen payu jane. Emangnya deg-degan ge jare bane ora diamplopi deg-degan ki. Amplop sih beli butuh aja jerone amplop kok. Masya Allah Bapak Ibu. Udah. Siapa gerangan? Syaitan, iblis laknatullah ternyata menggoda mereka. Beliau Mbah Nabi Adam alaihissalam beserta Mbah Putri Siti Hawa. Jo akhirnya Mbah Nabi Adam alaihissalam kalian Mbah Putri Siti Hawa nerak bring mawareng Gusti kang murbeng dumadi dahar moeng khuldi hingga akhirnya diusir dari surganya Allah. Tidak menerima madya podo di alam fana Bapak Ibu. Masya Allah. Diusir, ditunduk, urak.
dasar orang Sunda namanya kusir sami. Orang Jawa Barat paling wetan mah Ciberat. Masya Allah Bapak Ibu, sedih beliau Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya. Dan bukan itu saja kesedihan beliau Mbah Nabi Adam, dipisahkan antara Mbah Putri Siti Hawa dengan Mbah Nabi Adam alaihissalam, sampai hingga akhirnya Mbah Nabi Adam sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ratusan tahun lamanya hanya dalam rangka meratapi dosa dan kesalahan beliau yang nampaknya tidak seberapa dibandingkan dengan kesalahan kita, dosa-dosa kita. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Masya Allah. Kita barangkali menganggap dosa Mbah Nabi Adam tidak seberapa dibandingkan dengan dosa-dosa kita. Oke. Nah, ya ngomong dahar poin kulti, dahar maaf untuk bahasa Sunda rada kasar ya Bu. Tapi untuk di Jawa dahar itu halus. Di Sunda halus nggak? Tuang ya. Tuang. Tak eta. Bapak Ibu sujud sampai ratusan tahun. Sementara Bapak Ibu pernah sujud 15 menit. Sholat tasbih berapa lama? Membaca tasbih hanya 10 kali. Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. 10 kali. Betul? Saat kita sujud, adakah 10 menit? Ternyata itu pun juga belum ada 10 menit. Mbah Nabi Adam alaihissalam ratusan tahun bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya meratapi kesalahan, meratapi dosa yang nampaknya tidak seberapa. Andai kata kita bayangkan Bapak Ibu, hanya ingin mengharapkan ridho dari Allah, mengharapkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terpaksa saat itu pun belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ono tangis kelayu-layu, tangis wong wedi mati, gedhong ono dikuncenano, wong mati mongso menungso saklem wong lakoni. Selendutan jadi Bapak Ibu, kesedihan beliau Nabi Adam alaihissalam akhirnya terobati lewat ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh malaikat Jibril. Jibril, baik ya Allah, bawalah ayatku untuk dibacakan. Ada 21 kali. Akhirnya dibawalah ayat Allah untuk dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam sebanyak 21. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma amin ya rabbal alamin. Diwaca ping selikur dumadaan tumurun nur maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Masya Allah Bapak Ibu, karek golek-golekan wong loro kaya napa tansane, kaya napa sedhihe nggih, agek dadi temanten anyar wis dipisahake. Lunga Hong Kong, Taiwan, Korea, Malaysia, Singapura, Saudi Arabia dan seterusnya, Brunei. Ada kira-kira yang begituan Pak? Kayak apa dah kira-kira ya? Masya Allah Bapak Ibu, kita belum seberapanya pisah kerja saja ya Pak ya. Kangennya kayak apa? Karena memang mereka sudah janji saling mencintai untuk sehidup teu aya deui nu mika cinta iwal kaeta teu aya deui nu mika melang iwal pangnya anak sadunya pang bagerna sadunya iwal anu eman tur daria anu janji satia ngan ukur kaeta duh aduh hate bagja bisa papanggih jeung anjeun duh aduh hate ragrak aya sagigiran anjeun leres ngan saeutik hanjakanna lamun tepang hosok ngajak rurusuhan dasar kudu kanyahoan hinggis anjeun geus rinditan da hafal abi ngadepuna lagu naon ya tanya Pak kapanggih modalnya Masya Allah Bapak Ibu. Ayo nak kapanggih modal lagi pertama ketemu tak kayak we api tanpa cacat sedikit pun, betul Bapak Ibu? Nek suwe-suwe katon cacat katon kekurangan nih ki biasa tak kayak kue sir gunung ya dalam si kadoan tak kayak api ijo rio bareng tekan gone pating jenggul ujar kota Bandung halus rata bagus kayak kie bodoh amat amatnya nggak bodoh. Masya Allah Bapak Ibu, sar ibu eta teh ngarti pan sebelahna aya juru bicara. Bapak Ibu, ngaji itu nggak wajib pinter, bahkan nggak harus ngerti. Udah duduk di kursi sambil dengerin aja udah ngaji, dan insya Allah pahalanya sampean seperti duduk di Raudhatul Jannah. Pertamanane swarga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu niat mau ngaji kan? Iya kan? Nggak harus pinter, nggak harus ngerti, ya Bapak Bu ya. Sebab mungkin kami banyak menggunakan bahasa Jawa, ibu kagak ngerti opo-opo, dah opo-opo juga. Tapi yang penting kita niat untuk ngaji. Mulanya ayo bareng-bareng ngaji, ojo mung padha plera.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pengajian dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti insyaallah wayangannya terakhir aja lah sampai pagi Pak ya. Pengajian sabaraha. Aduh, boleh tadi ke tekor aja ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, pada malam hari ini niat kita sama-sama ngaji. Ngaji ini merupakan satu kewajiban. Bahkan seandainya kita melihat satu hadis baginda Nabi, bukan wajib, bukan fardu, tapi fardhatun. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu bukan saja wajib, bukan saja fardu, tapi fardhatun. Ada kalimat fardhatun, di sana ada huruf tak marbutah yang punya faidah lil muballaghah. Tegese banget fardune, sangat fardu. Kayak ngaji bukan wajib, bukan fardu, tapi fardhatun. Kata bimual. Masya Allah Bapak Ibu, kewajiban kita yang teramat sangat mulia. Sebab kita ibadah mesti harus dengan ilmu. Tanpa ilmu jangan harapkan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dalam matan Zubat Syahid Nuruslan buat syair tadi ya Bapak Ibu ya. Ibadah yang tanpa didasari ilmu pengetahuan mardudatun, artinya apa Pak? Ditolak. La tuqbalu, tidak diterima. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga Bapak Ibu yakin hati sudah gumolong. Tahu gumolong ya? Bulat niat untuk ngaji, menimba ilmu, memenuhi kewajiban kita sebagai orang Islam. Nah, sampai di situ saja. Tadi Mbah Nabi Adam alaihissalam takutnya kebablasan. Kemana tadi Bapak Ibu? Telah mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ringkas cerita, mereka saling mencari, bertemulah di satu tempat yang sampai sekarang pun masih sempat diabadikan. Di daerah Arafah ada satu jabal yang dikenal dengan Jabal Rahmah. Masya Allah, tempat pertemuan antara Mbah Nabi Adam alaihissalam dengan Mbah Putri Siti Hawa. Lu Bapak Ibu ketemunya di mana? Mall. Nah, mall. Telon. Nabruk menceng Pak. Di Buruk Menceng Cilacap. Nah, ya Buruk Menceng itu dia seorang Buruk Mencengnya. Masya Allah, Suganda di Tegalega. Di alun-alunnya. Pandang bertemu pandang, senyum dibalas senyum, dua hati tergoda sejak jumpa pertama. Tos gitu kan? Terus kita apa gitu lah? Masya Allah. Iya ki biar ngerokakan kayak nang TV Pak. Iya, itu dari Gandrung ada Ervan K ya. Itu dari Gandrung Pak. Yang Bapak Ibu lihat itu di Indosiar atau di mana? Saya sendiri belum pernah lihat tuh katanya ada dari Gandrung. Lihat di Indosiar. Ikut audisi apa nggak tahu juga aku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kedua insan yang mulia dan sekaligus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab hanya
Nabi Adam alaihissalam dan Mbah Putri Siti Hawa yang mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan iblis tidak mau bersujud. Bapak Ibu, kita maklum bahwa manusia ini merupakan produk terakhirnya Gusti Allah. Produk apa? Produk terakhirnya Allah itu manusia. Yang pertama, Allah menciptakan malaikat dari nur dan tidak pernah diberikan nafsu oleh Allah, hanya akal. Sehingga pantaslah malaikat selalu taat, selalu tunduk atas perintah-perintah Allah, karena memang tidak diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menciptakan yang kedua, diciptakannya dari bara, dari api. Siapa? Setan, iblis laknatullah. Mereka tidak dibekali akal, hanya dibekali nafsu. Mulanya ya salah terus, luput terus, ora bener terus. Setan. Kemudian Allah menciptakan yang ketiga, hayawan. Hayawan dibagi dua. Yang pertama satu galak, seorang Jawa, tahu orang Sunda ngomong apa? Binatang buas, galak. Iya, satu galak. Kemudian yang kedua rumangkang, masih dibagi bermacam-macam binatang. Itu hanya salah garis besar dibagi dua Bapak Ibu, satu galak dan rumangkang. Tapi bagian hayawan itu teramat sangat banyak dan bentuknya pun bermacam-macam hayawan Bapak Ibu. Sedangkan yang keempat, Allah menciptakan manusia. Dibuatnya manusia dari ketiga komponen tadi. Bahan dari malaikat ada, bahan dari setan ada, bahan dari hayawan pun ada. Sehingga Bapak Ibu, kadang kita bisa menilai diri kita sendiri. Kadang kalau saya lagi taat kepada Allah, ibadah kepada Allah kayak malah. Kemudian yang kedua, belum, jangan dulu kayak setan. Saya juga belum ngomong. Masya Allah Bapak Ibu, saat kita menentang perintah Allah, pantaslah bahan yang kedua pun juga masuk menjadi komponen yang ada di tubuh kita. Kemudian yang ketiga, hayawan Bapak Ibu. Sekalipun hayawan, mereka tidak semua hayawan itu jelek. Maaf Bapak Ibu, kenapa sih bilang ada yang baik? Bukan karena baik, tapi tidak jelek Pak. Sebab ada hayawan yang ahli puasa, rialat, riado, seneng ngelak-ngelik, demen kencok. Siapa? Raja rimba, macan, harimau, singa. Betul? Ahli rialat, ahli saum beliau. Beliau apa ya Pak? Masya Allah Bapak Ibu. Mereka makan tidak saban hari, nggak kayak kita. Betul. Sehingga pantasnya mereka tuh punya kewibawaan yang luar biasa di kalangan hayawan di tengah belantara. Sehingga pantaslah disebut sebagai raja rimba, raja hutan, harimau. Kemudian ular. Oh, ular Bapak Ibu. Toh macamnya ular banyak, tapi ada sebagian ular ini yang juga ahli rialat Pak, ahli puasa. Iya, ular yang ahli puasa. Tahu ular? Urai. Betul? Makannya pun tidak saban hari, tidak setiap hari. Iya, kadang seminggu sekali, sebulan sekali, bahkan beberapa bulan sekali mereka makan. Tapi lihat Bapak Ibu, kambing, tahu kambing? Asal ada makanan selalu makan. Bahkan makan sudah habis, dia sambil derum karo gayem Pak. Berarti derum. Derum teh naon Bu bahasa Sundanya? Kaeta we nya. Da kapal wi teh. Derum. Ngerebabah. Komo eta mah udah enggak tahu juga ya. Dekem tahu
kemek-kemek, dekem. Masya Allah Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu tahu lah. Nganti dekem bekaro guys. Kenapa Pak? Wedus. Oke. Masya Allah Pak. Coba kita lihat kekuatan seberapa kambing itu Bapak Ibu. Beda dengan ular, urai. Dia punya kekuatan upas. Upasnya apa? Bisa. Bukan busa. Bisa. Punya kekuatan bisa yang luar biasa. Nyembur pitik gelimbung. Ngerti gelimbung? Mumet mati. Wedus geletak mati. Disembur ular. Neng jajal Rika dicokot wedus. Paling ngomong dekok. Orang ngerti? Aku itu bisanya ibunya. Selamat menikmati ketidaktahuannya. Aku ntar bisa nyunkan keterangannya. Serang sebelahnya, serang sahabat gitulah. Pokoknya ayah jubir. Kasih percaya banyak kambingnya, pasti ajubir kayak gitu. Bete ngomong naon. Masya Allah. Bedus mbak. Terang mbak. Saya tahu mbak. Benak nyokot lu sampan kabeh mung dekok ya. Lah kau pase, panu tukang mangan. Nang kandang gayung ben derum ya karo mangan. Punya kadang ana sing tiru, mapan turu juga ngetikan gue. Pamanin penajakan. Sinten biya. Mulane sinten kita sing gede gua ada ngetikan. Masya Allah Bapak Ibu. Emang kau sih ngerti kayak karing kirimannya kritikannya sih ngerti gue batar bukan bangsa Rukun Islam ana limo suci mo sosahadat ping pindho lakoni sholat kaping telu puasa yakti kaping 5 munggah